Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai ekspresi orang tua di dalam kubur ketika diziarahi atau didoakan anaknya. Ada banyak sekali kebaikan yang dapat kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal. Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah ziarah ke kuburan dan mendoakannya. Namun banyak pertanyaan yang muncul. Apakah ahli kubur tahu siapa saja yang datang untuk menziarahi kuburannya? Konon pada setiap malam Jumat, ahli kubur yang berada di kuburnya menantikan kiriman doa dari keluarganya. Benarkah demikian? Jika ahli kubur bisa tahu siapa saja yang telah menziarahi ke kuburannya, apakah boleh keluarga atau peziarah bisa menyampaikan sesuatu atau bisa minta doa kepada mereka? Untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan tersebut, pastinya kita harus membutuhkan dalil dan pandangan dari para ulama, terutama para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Muhammad bin Washi, disebutkan bahwa orang yang mati mengetahui siapa saja yang menjenguk mereka pada hari Jumat dan 1 hari sebelum dan sesudahnya. Hal ini dibenarkan oleh As-Suyuti sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Ukaili dari Abu Hurairah. Ini bahkan pernah dinyatakan kepada Rasulullah SAW oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Razin. Rasulullah SAW berkata untuk menyampaikan salam keselamatan untuk para ahli kubur dari orang muslim dan mukmin. Menurut Rasulullah SAW, mereka mendengar akan tetapi tidak bisa menjawab. As-Suyuti menambahkan, maksud dari mereka tidak dapat menjawab. Di sini adalah menjawab jawaban yang didengar oleh orang yang masih hidup. Artinya, mereka selalu menjawab tetapi tidak didengar oleh orang yang hidup. Namun Muhammad SAW bersabda bahwa tidak seorang pun yang melewati kuburan orang mati walaupun ia dikenal saat di dunia. Kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, kecuali jika Allah mengembalikan ruh ke dalam dirinya atau tubuhnya sehingga orang yang meninggal itu dapat menjawab salam kepadanya. Yang kedua, dalam kitab Al-Ruh karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan apa yang terjadi pada orang tua kita yang sudah meninggal ketika kita mengunjungi kuburan mereka atau ketika kita berdoa untuk mereka. Syekh Muhammad Al-Shankiti berkata, semoga Allah mengampuni keluarga kami yang telah meninggal dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak sanggup untuk menahan tangis melihat betapa ahli kubur memerlukan doa kita. Aku ingin semua orang bisa mengetahui hal seperti ini. Ketika Utsman bin Sawad, seorang ulama salaf, bercerita tentang ibunya yang merupakan seorang wanita yang ahli ibadah. Pada saat itu ibunya akan meninggal dunia. Dia mengangkat pandangan ke langit dan berkata, wahai tabunganku dan simpananku, wahai Tuhan yang akan selalu menjadi sandaran untukku dalam hidupku dan setelah kematianku, janganlah engkau mengabaikan diriku ketika mati dan janganlah membiarkan aku kesepian dalam kuburku. Setelah itu dia meninggal dunia. Saya selalu datang untuk berziarah ke makamnya setiap hari Jumat saat memanjatkan doa untuknya dan memohon ampun baginya dan untuk semua ahli kubur yang ada di situ. Pada suatu malam saya bermimpi bertemu dengan ibuku. Saya berkata, wahai ibuku, bagaimana keadaanmu di sana? Dia menjawab, wahai anakku, kematian merupakan ujian yang sangat mengerikan. Alhamdulillah saya berada di alam barzah yang terpuji. Tempat tidur beraroma sangat harum dan bantal terbuat dari kain sutra. Saya berkata, apakah ibu ada keperluan denganku? Dia menjawab, ya, jangan tinggalkan ziarah yang kamu lakukan untuk kami. Sungguh, saya sangat senang atas kedatangan kamu setiap hari Jumat untuk ziarah dan mendoakan kami. Orang-orang yang berkata kepadaku, lihatlah anakmu sudah datang. Oleh karena itu, saya merasa bahagia dan orang mati di sekitarnya juga merasa bahagia. Selanjutnya ketika Bashar bin Khalid ulama salaf pula berkata, saya bermimpi ketemu dengan Rabi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Saya memang setiap hari selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu dia berkata kepada saya, wahai Bashar, hadiah kamu selalu sampai kepada kami yang diletakkan di atas piring dari cahaya.
dan ditutupi dengan sapu tangan yang terbuat dari sutra. Saya berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Dia menjawab, itulah doa orang-orang yang masih hidup. Ketika mereka berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia dan doanya dikabulkan, maka doa tersebut ditempatkan di atas piring dari cahaya dan ditutup dengan sapu tangan kain sutra. Kemudian hadiah diberikan kepada orang meninggal yang telah didoakan. Setelah itu ia diberitahu, terimalah, itu adalah hadiah dari fulan kepadamu. Ketiga, selanjutnya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wafat tahun 751 Hijriah, juga menceritakan kisah ziarah kubur. Dengan membaca surat Yasin beserta keutamanya atau keajaibannya dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim sebagaimana yang diulik oleh Ustazah Marati Marfu'ah dalam bukunya yang berjudul Menggugat Kitab Ar-Ruh, menjelaskan bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan cerita Al-Halal. Dia berkata, Al-Hasan bil Al-Hadsam, mengapa kepada saya? Dia berkata, saya mendengar Abu Bakar bin Al-Grasi binti Abi Nadar bin At-Tamar. Ada seorang anak laki-laki yang datang ke kuburan ibunya yang sudah meninggal pada hari Jumat. Lalu ia membacakan surat Yasin, dan pada hari lain dia juga selalu membacakan surat Yasin. Lalu dia berkata, ya Allah, apabila engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surah Yasin, maka lakukanlah untuk para penghuni kuburan ini. Pada hari Jumat berikutnya, datanglah seorang perempuan. Dia berkata, apakah engkau Fulan, anak dari Fulanah? Lalu anak laki-laki itu menjawab, iya. Perempuan itu berkata, sesungguhnya anak perempuan saya telah meninggal dunia. Saya melihatnya dalam mimpi, ia duduk di tepi kuburnya. Kemudian perempuan itu berkata, sesungguhnya anak perempuan saya sudah meninggal dunia, tapi saya melihatnya dalam mimpi. Anak saya duduk di tepi makam ini. Kemudian saya bertanya kepada perempuan ini, apa yang membuatnya duduk di sini? Kemudian dia menjawab, sesungguhnya anak laki-laki yang biasa datang ke makam ibunya, dia selalu membaca surat Yasin, dan dia menjadikan balasan pahalanya untuk para penghuni pemakaman ini. Maka dengan itu kami juga mendapatkannya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kami. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengirimkan kepada orang-orang mati itu akan sampai. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Islam Center ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan share, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa untuk tonton video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.